Unjuk rasa menuntut anggota DPRD Kota Batam dicopot dari jabatannya berujung ricuh. TNI Angkatan Darat membuka status gender dari mantan atlet voli putri nasional Aprilia Manganan. Seorang istri jadi umpan untuk merampok pengusaha asal Sumatera Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Berkas perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan tersangka Rizik Sihab diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Unjuk rasa menuntut anggota DPRD Kota Batam dicopot dari jabatannya ricuh. Anggota DPRD tersebut diduga mengeluarkan pernyataan rasisme dalam rapat dengar pendapat pembangunan Sutet. Saling dorong antara pendemo dengan aparat kepolisian terjadi di depan kantor DPRD Kota Batam. Massa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Batam namun diadang petugas. Mereka menuntut agar dua oknum anggota DPRD yang melontarkan pernyataan rasis dicopot dari jabatannya. Aksi ini bisa diredam setelah anggota DPRD Kota Batam menerima pendemo dan meminta massa untuk melaporkan dugaan rasisme itu ke Badan Kehormatan DPRD Kota Batam. Kebetulan mewakili pimpinan mohon maaf, masih berhalangan, sedang di luar. Saya menerima aspirasi mereka, ya saya kasih tahu jalurnya begitu tadi. Itu. Bukan saya tidak ini ya, namanya ya walaupun anggota dewan teman saya, tapi namanya proses ke BK itu kalau diduga melakukan hal yang tidak bagus ya, atau melanggar kode etik dan segala macam, itu ya laporkan saja. Nanti BK yang memutuskan. Tindakan rasisme itu diduga terlontar saat anggota DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat terkait pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau Sutet. Selain itu, rasisme juga dilakukan di media sosial oleh oknum anggota DPRD Kota Batam. Dari Batam, Alfi Al-Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan juga terjadi dalam penertiban lahan di Medan, Sumatera Utara. Bentrok dengan warga ini membuat seorang petugas Satpol PP terluka. Kericuhan mewarnai penertiban lahan seluas 7.200 meter persegi di Jalan Gunung Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Pemilik ahli waris mengaku lahan ini merupakan milik Saiful Bahri berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Saya cucu ahli waris, orang tua saya ahli waris. Putusan Mendagri lengkap memerintahkan kepada wali kota menjalankan putusan PK Mahkamah Agung untuk mengembalikan tanah ini dalam keadaan kosong. Dengan alat berat, Satpol PP membongkar pagar yang menutup lahan. Namun tak ingin lahannya ditertibkan, cucu ahli waris melawan dengan melempari petugas. Satu orang petugas Satpol PP terluka di bagian tangan. Kepala Satpol PP Kota Medan mengatakan penertiban ini merupakan perintah dari Wali Kota Medan. Pemerintah Kota Medan, yaitu lokasi ini lapangan Gajah Mada, ya dikenal lapangan Gajah Mada, di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur. Ini terjadi pemagaran. Ini aset pemerintah Kota Medan. Hari ini kita lakukan penertiban dan alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Demikian. Permasalahan kasus ini telah bergulir sejak puluhan tahun dan sudah berulang kali dilayangkan ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap penyelundup narkoba bermodus menyembunyikan 800.000 butir ekstasi di dalam ban mobil. Ekstasi itu dibawa tersangka dari Palembang menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
Inilah video saat polisi berupaya membedah ban mobil untuk menemukan barang bukti ekstasi. Di dalam ban mobil, polisi menemukan 800 butir pil ekstasi yang terbungkus plastik. Pelaku disergap unit 6 Sat Narkoba Polrestabes Palembang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang saat menuju Lubuk Linggau. Usai mendapati barang bukti, polisi membawa pelaku berinisial MDS ke Mapolrestabes Palembang. Menurut pengakuan pelaku, barang haram itu ia beli di salah satu tempat yang ada di kota Palembang. Barang ini bukan dari Provinsi Sumatera Selatan, ya pasti ini barang ini lintas antar provinsi. Cuman untuk perkembangannya kami belum bisa infokan karena kami saat ini masih dalam. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi nekat pelaku pencurian di Kediri, Lombok Barat terekam kamera pemantau CCTV. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam rumah warga nyaris tanpa mengenakan pakaian. Inilah rekaman kamera pemantau yang merekam aksi pencurian di salah satu rumah di kawasan Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Lombok Barat. Pelaku beraksi nyaris tanpa mengenakan pakaian. Dalam aksinya, tersangka hanya mengenakan celana dalam dan berbekal sebilah pisau. Pelaku berhasil menggacak 1 unit telepon seluler dan 2 buah dompet yang berisi uang serta surat berharga. Berbekal bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi di TKP, polisi berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan di sebuah bengkel motor. Ciri-ciri tato di kaki memudahkan polisi mengenali tersangka. Sekitar pukul 12 pagi ya, di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Modusnya pelaku atas nama BR alias Pujet, dia memanjat tembok korban. Keadaannya untuk korban dalam tertidur, dan kronologis pengungkapannya karena pelaku ini terangkap oleh CCTV. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku serta barang bukti diamankan ke Polsek Kediri guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Polisi memeriksa terduga pelaku pelempar sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Bogor. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku yang sudah lansia itu terancam 3 bulan kurungan. Ih, sumpah jahat banget, sumpah. Gak bisa, kasihan. Terduga pelaku pembuangan sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat diperiksa di Polres Bogor. Polisi juga memeriksa 4 saksi dari pihak Taman Safari dan sejumlah orang yang ada di dalam mobil saat peristiwa terjadi. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku terancam KUHP pasal 302 tentang penganiayaan terhadap satwa dengan ancaman 3 bulan kurungan. Bogor dan penyidik Polres Bogor sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku. Statusnya masih terduga atau gimana, Bun? Statusnya karena masih pemeriksaan, jadi masih terduga. Kalau terbukti gimana, Bun? Jika terbukti, yang bersangkutan dikenakan pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman selama 3 bulan kurungan penjara. Sebelum diperiksa, terduga pelaku yang merupakan seorang nenek berusia 64 tahun ini meminta maaf. Warga Cicalengka ini menyerahkan diri setelah videonya viral selama 2 hari. Saya pelaku, saya buang sampah itu enggak sengaja. Nggak sengaja? Enggak, saya minta maaf sekali. Disangka ibu itu bukan mulut? Iya, darah lagi itu. Oh karena nggak kelihatan? Saya lempar gitu, minta maaf sekali. Pihak Taman Safari memastikan kondisi kuda Nil bernama Ari ini dalam kondisi baik. Jadi pada saat ini satwa ini kondisinya sedang sehat-sehat saja, ya. Kami observasi terus sepanjang hari. Nafsu makannya juga bagus, minum bagus, kegiatan berkembangnya juga tidak ada masalah. Kemarin juga kita lihat
kotoran dan defekasinya juga kotoran normal, artinya kotoran dari rumput-rumputan. Kita tidak menemukan adanya kotoran-kotoran yang dari benda asing ataupun dari benda yang tidak tercerna. Peristiwa pelemparan botol sampah ke mulut kuda Nil betina terjadi pada 7 Maret kemarin. Pelemparan itu terekam pengunjung lainnya hingga viral di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kabar mengejutkan datang dari mantan atlet voli putri nasional yang juga anggota Korps Wanita Angkatan Darat Aprilia Bagana. Kami kembali usai jeda berikut ini.